Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, masalah kesehatan jiwa dapat terjadi akibat bencana dan penanggulangannya. Penyebab bencana terbagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua, ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga, ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Namun, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan secara khusus membahas bencana alam mengenai banjir. Banjir adalah suatu bencana yang mengganggu kehidupan manusia berupa genangan air dari yang terkecil sampai terbesar yang disebabkan faktor-faktor baik manusia maupun alam atau aliran air yang tinggi dan tidak tertampung oleh aliran sungai sehingga air itu meluap ke daratan yang lebih rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 763 bencana yang terjadi sepanjang 1 Januari hingga 9 Maret 2021. Pada awal tahun 2021, bencana yang terjadi karena faktor hidrometeorologi menjadi yang paling dominan dan bencana alam paling banyak terjadi adalah banjir dengan angka kejadian sebesar 337 kejadian. Penyebab banjir terbagi menjadi 2, yaitu bersifat alami dan akibat dari aktivitas manusia. Berikut penyebab terjadinya banjir yang bersifat alami. Pertama, hujan lebat yang terjadi pada musim penghujan. Kedua, pengaruh geografi pada sungai di daerah hulu dan hilir. Ketiga, pengendapan sedimen pada sungai. Keempat, sistem jaringan drainase tidak berjalan dengan baik. Kelima, pasang surut air laut. Selanjutnya, penyebab banjir akibat dari aktivitas manusia. Pertama, perubahan daerah pengaliran sungai karena penggundulan hutan. Kedua, pembuangan sampah ke sungai. Ketiga, kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir. Keempat, kurang terpeliharanya alur sungai. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada proses banjir alamiah. Proses banjir alamiah ini terjadi pada siang hari dan air laut, danau, hingga sungai akan menguap karena sinar matahari. Kemudian air yang menguap berkumpul menjadi awan. Nantinya awan tersebut ditiup ke daratan dan menurunkan uap melalui hujan. Lalu hujan dapat turun di berbagai daerah seperti pemukiman dan pegunungan. Air hujan yang turun akan diserap oleh tanah dan ditahan oleh tumbuh-tumbuhan. Kendati demikian, tanah dengan daya serap kecil biasanya tidak mampu menahan banyak air hujan, sehingga air hujan tersebut akan mengalir ke tempat rendah dan menyebabkan terjadinya banjir. Lalu yang kedua ada proses banjir non-alamiah.
Nah, banjir non-alamiah ini disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, pada kasus ini, pembuangan sampah secara sembarangan dapat membuat aliran air tersumbat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat sampah dan air meluap, sehingga terjadinya banjir. Adapun tindakan yang dapat dilakukan setelah terjadinya banjir yaitu: pertama, melaksanakan inventarisasi kerusakan yang diakibatkan banjir. Misalnya, jumlah korban, kerusakan bangunan sarana prasarana umum, dan besar kerugian yang diderita. Yang kedua, membuat peta akibat banjir, dilengkapi dengan data-data seperti tanggal kejadian, lokasi kejadian, luas genangan, dan kedalaman genangan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi sebab-sebab terjadinya bencana banjir. Yang keempat, mengusulkan rencana perbaikan kembali karena adanya kerusakan akibat banjir, maupun bersifat darurat atau permanen, segera dengan dilengkapi rencana kebutuhan biayanya. Yang kelima, membuat laporan mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan setelah terjadinya banjir ke instansi yang berwenang atau lebih tinggi seperti pemerintahan. Yang keenam, bersifat rehabilitasi untuk pemulihan prasarana dan sarana umum yang mengalami kerusakan, misalnya seperti perbaikan jalan, listrik, dan air bersih. Yang ketujuh, pemulihan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, seperti adanya pengobatan gratis. Yang kedelapan, pemberian bantuan air bersih. Indikator keberhasilan dalam mengatasi masalah tersebut antara lain normalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, membaiknya kondisi pemukiman prasarana dan sarana umum, serta berfungsinya peran masyarakat. Dampak psikologis dari terjadinya bencana. 1. Mati rasa. 2. Meningkatnya ketergantungan fisik. 3. Cemas. 4. Merasa bersalah. 5. Konflik ketika menerima bantuan. 6. Bimbang. 7. Ketidakstabilan emosional dan pikiran. 8. Kebingungan yang akut. Tindakan yang dapat perawat lakukan untuk pertolongan pertama pada masalah psikososial. Yang pertama, identifikasi individu dengan coping yang tidak efektif. Kedua, bina hubungan saling percaya. Ketiga, penuhi kebutuhan fisik yang mendesak. Keempat, mobilisasi dukungan sosial, tetapi jangan memaksa. Kelima, cegah timbulnya bahaya yang lain. Keenam, mulai berkomunikasi. Dengan mendengarkan masalah mereka, sampaikan keprihatinan, berikan bantuan yang berkelanjutan. Ketujuh, sampai bahwa semua korban bencana merasakan perasaan yang sama. Kedelapan, tetap mensupervisi perawatan sampai reaksi berlalu. Pertama yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat dengan PTSD, di mana didefinisikan sebagai gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu kejadian yang mengerikan atau kejadian yang mengancam sehingga menyebabkan trauma. Yang kedua ada kecemasan, yaitu merupakan perasaan tidak nyaman yang biasanya berupa perasaan gelisah, takut, dan khawatir yang merupakan faktor dari psikologis. Nah, kecemasan ini terjadi karena disebabkan oleh takut akan terjadi banjir susulan. Kemudian yang ketiga ada gangguan stres akut atau disingkat dengan ASD, di mana merupakan kondisi yang terjadi karena adanya shock psikologis, pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan dan bersifat traumatis sehingga menjadi pemicu timbulnya stres akut. Yang keempat ada psikosis, yaitu merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Tanda dan gejalanya berupa halusinasi, pembicaraan
pembicaraan tidak nyambung, gangguan perilaku dan perubahan mood. Kemudian yang kelima ada berkabung, di mana berkabung ini tanda berduka cita, di mana keluarga, kerabat, teman yang meninggal dunia akibat dari bencana. Yang keenam ada gangguan penyesuaian, yaitu gangguan penyesuaian adalah kondisi psikologis yang membuat seseorang sulit menerima kenyataan pahit. Sedangkan yang ketujuh yaitu ada gangguan bipolar, di mana gangguan bipolar ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis dari mania atau sangat senang menjadi depresif atau sangat terpuruk ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir ada gangguan makan dan gangguan tidur. Langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan dampak sosial psikologis korban. Yang pertama itu bencana banjir, antara lain yang pertama advokasi. Advokasi ini melindungi dan mengupayakan kepastian mengenai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara layak dan memadai. Yang kedua itu ada intervensi keluarga. Keluarga pengungsi yang kehilangan kepala keluarganya perlu mendapatkan pelayanan khusus, karena seorang istri atau ibu harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah. Maka, dukungan dan partisipasi semua anggota keluarga sangat dibutuhkan agar masa transisi peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga itu ada terapi kritis. Tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk direlokasi, tidak puas dan merasa tidak berdaya dengan situasi dan kondisi baru yang berbeda dengan keseharian mereka sebelumnya. Perasaan-perasaan tersebut seringkali menimbulkan gangguan psikis seperti kecemasan, insomnia, stres, dan frustasi. Layanan ini diberikan kepada individu-individu yang mengalami stres atau trauma karena kejadian bencana itu sendiri, yang disebabkan karena kehilangan anggota keluarganya atau kehilangan harta bendanya. Terapi yang dilakukan antara lain pengungkapan perasaan-perasaan negatif yang dilanjutkan dengan pembelajaran sederhana mengenai cara membangun perasaan-perasaan yang positif. Selanjutnya, membangun partisipasi. Pengungsi perlu dilebatkan dalam berbagai kegiatan di tempat pengungsian, seperti di dapur umum, latihan keterampilan, dan kegiatan lainnya. Ini bertujuan untuk mengalihkan perasaan-perasaan negatif yang dapat menimbulkan gangguan psikis seperti kecemasan, insomnia, stres, dan frustasi. Yang kelima, mediasi dan fasilitasi relokasi dengan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah tujuan yang baru agar dapat menerima kehadiran para pengungsi yang direlokasi ke daerah mereka.